Perkenalkan, nama saya William Johnny Sunduraya dari TPB 23 dengan NIM 1202-10157. Di sini saya akan menjelaskan program dari tugas pengantar komputer software. Di sini saya membuat dua program, yaitu program kimia dan program matematika, di mana program kimia akan menghitung massa jenis dan menghitung mol. Ini adalah kode C++ untuk program kimia. Di sini ada integer main, lalu ada cout yang menampilkan tugas UAS program C++, nama, NIM, serta tulisan Institut Teknologi Sumatera dan rumus kimia. Setelah itu ada integer pilihan. Setelah itu ada cout yang menampilkan menu pilihan, di mana menu pilihannya yang pertama itu adalah menghitung massa jenis, yang kedua itu adalah menghitung mol, yang ketiga itu menu pilihan. Di sini saya menggunakan perulangan while. Dan di sini ada cout pilihan Anda 1 atau 2 atau 3 dengan cin pilihan. Lalu di sini saya menggunakan percabangan if. Jika menggunakan pilihan 1, maka cout-nya adalah menghitung massa jenis. Lalu saya menggunakan float m, di mana cout-nya itu adalah masukkan massa dengan cin m. Lalu ada float v dengan cout masukkan volume dengan cin v. Lalu ada float mj sama dengan m per v dengan cout massa jenis. Setelah itu ada pilihan 2, di mana cout yang pertama itu cout-nya adalah menghitung mol. Float gram, cout-nya memasukkan massa, cin-nya itu gr. Float mr, cout-nya itu masukkan mr atau ar dengan cin mr. Lalu ada float mol, atau di sini saya tulis ml sama dengan gr per mr dengan cout mol sama dengan. Lalu ada if pilihan 3, yaitu exit, dan else cout kode yang Anda masukkan salah. Saya akan menjalankan program yang telah saya buat. Di sini ada tulisan tugas UAS program C++, nama William Johnny Sunduraya, NIM 1202-10157, Institut Teknologi Sumatera, rumus kimia. Lalu ada menu pilihan, yang pertama menghitung massa jenis, yang kedua menghitung mol, dan yang ketiga keluar. Kita akan diberi menu pilihan Anda 1 atau 2 atau 3. Kita masukkan angka 1, maka kita akan menghitung massa jenis. Lalu kita diberikan perintah untuk memasukkan massa. Kita pilih 25, lalu masukkan volume, kita pilih 5, maka massa jenis yang keluar adalah 5. Setelah itu kita akan memasukkan perintah 2, yaitu menghitung mol. Yang pertama kita itu diminta memasukkan massa. Kita masukkan massanya 20. Lalu kita diminta memasukkan mr atau ar. Kita menggunakan mr 1 saja, maka molnya adalah 20. Setelah itu kita memasukkan pilihan 3, maka program akan keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan logaritma dari program kimia saya. Yang pertama, dia akan masuk ke integer pilihan. Integer mvgrmr, string jawaban, lalu output pilihan. Setelah itu output menghitung massa jenis, output menghitung mol, lalu dia akan menginput pilihan. Nah, di sini kita akan menginput pilihan yang pertama terlebih dahulu. Kita masukkan angka 1, lalu dia akan output menghitung massa jenis, output masukkan massa, dan dia akan meminta input. Lalu kita masukkan massanya 25. Setelah itu masukkan volume, kita masukkan volumenya 5. Setelah itu dia akan mengoutputkan massa jenis sama dengan 5 menggunakan rumus yang telah kita buat di output. Setelah itu dia akan meminta perulangan.
dimana kita harus mengklik atau kita akan memasukkan perintah Y, maka dia akan melakukan perulangan kembali. Nah, setelah itu dia akan meminta input kembali. Nah, kita masukkan pilihan 2. Dia akan masuk menghitung mol, lalu masukkan masa, dan dia akan meminta perintah. Kita masukkan angka 10. Dia meminta masukkan MR atau AR, kita masukkan 5, dan hasilnya keluar. Begitulah algoritma untuk program kimia saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan program matematika. Yang pertama, saya menggunakan integer main. Setelah itu ada integer array, float, char, float lagi, float nilai, float UTS, float rata-rata, float nomor, float F2, array 2, A, array 2, string, N, ulangan. Di sini saya menggunakan perulangan do dan perulangan while. Dan di sini saya menggunakan percabangan if. Di sini ada cout, menu pilihan, di mana menu pilihan itu yang pertama adalah 1. Perbandingan nilai mahasiswa atau mahasiswi. Yang kedua, menghitung rata-rata nilai kelas. Dan yang ketiga, keluar. Dan ada cout, silahkan input 1 atau 2 atau 3. Jika kita memilih 1, maka coutnya adalah memasukkan jumlah mahasiswa, di mana CN itu NO, di mana coutnya itu adalah masukkan nama mahasiswa, di mana CN-nya itu namanya, coutnya masukkan nilai UTS. Setelah itu adalah CN UTS, di mana coutnya itu masukkan nilai UAS. Lalu di sini kita ada CN nilai UAS-nya. Setelah itu ada cout, masukkan nilai praktikum. Setelah itu nanti ada hasilnya dan melakukan percabangan for. Yang percabangan 2 juga sama, hampir sama dengan yang pertama tadi. Di sini kita akan menjalankan programnya. Kita akan di sini ada menu pilihan, perbandingan nilai mahasiswa atau mahasiswi. Yang kedua ada menghitung rata-rata nilai kelas. Dan yang ketiga adalah keluar. Yang pertama kita masukkan 1, masukkan jumlah mahasiswa, kita buat 10 saja. Nah, kita masukkan nama mahasiswanya, kita buat Budi. Masukkan nilai UTS-nya, kita masukkan nilai UTS-nya itu 80. Nilai UAS-nya 75. Nilai praktikumnya 90. Yang kedua itu kita masukkan Tia. Kita buat 75, 76, 65, 90. Setelah itu ada Adam. Nanti dia akan meminta sampai nama mahasiswanya sampai 10 orang.
Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Yang pertama itu melakukan perbandingan nilai mahasiswa-mahasiswi. Di sini langsung ada perbandingannya. Kita akan mengulanginya lagi. Setelah itu menghitung nilai rata-rata kelas. Masukkan banyaknya mahasiswa, kita masukkan sebanyak 10 saja. Nilai mahasiswa pertama itu kita buat 75. Kita ulangi saja dulu karena salah. Kita masukkan 5 mahasiswa saja. Nilai mahasiswa pertama kita buat 65, kedua 67, ketiga 80, keempat 98, kelima 78. Maka nilainya itu adalah seperti ini. Total nilainya dalam satu kelas itu 388, hasil rata-ratanya 77,6. Apakah ingin pilihan lain? Kita klik Y, kita masukkan Y, dan kita ketik 3, maka program akan keluar. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchartnya. Saya menggunakan Word. Jika yang pertama itu program akan mulai dan melakukan pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Jika kita memilih pilihan pertama, maka kita akan menginput jumlah mahasiswa, nama mahasiswa, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai praktikum. Maka hasilnya nanti adalah nilai UAS ditambah nilai UTS dan ditambah nilai praktikum dibagi 3. Lalu program akan meminta ingin mengakses program lagi. Jika kita masukkan pilihan 2, jika kita mengklik Y, memasukkan perintah Y, maka dia akan melakukan perulangan kembali. Di sini jika kita masukkan pilihan kedua, maka dia akan meminta kita menginput jumlah mahasiswa dan nilai mahasiswa. Maka hasilnya adalah total sama dengan jumlah nilai yang diinput atau array rata-rata sama dengan total per jumlah. Lalu dia akan meminta perulangan kembali. Ingin mengakses program, kita masukkan perintah Y, dan ketika kita memilih program pilihan ketiga, maka dia akan keluar dan program akan selesai. Demikianlah penjelasan saya terhadap program yang saya buat. Jika ada salah kata yang saya ucapkan dan ada sedikit kesalahan yang saya ucapkan, mohon dimaklumi. Saya William, terima kasih.